Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Sidoarjo yang dikomandoi oleh Bapak Haji Cecep Pramono. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Umar bin Khattab yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terlebih-lebih pada yang terhormat guru kita, yakni Profesor Dr. Hasanuddin Basri, MA, yang alhamdulillah beliau pada subuh kali ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan ilmunya kepada kita semua yang nanti akan membahas yakni kurban dan akikah. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu saja kita sebagai pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah Pak Kiai waktu untuk memberikan materi ini nanti sampai terdengar ada tanda suruh, ya. Nanti setelah suruh jeda dulu, berikan kesempatan kepada jamaah kita yang akan bertanya. Mungkin itu saja, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Pada Pak Kiai persilakan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian sebentar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Umar bin Khattab yang saya hormati beserta jajaran pengurus dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di pagi yang cerah ini kecuali kita hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga hadirin hadirat yang berbahagia, berkat rahmat Allah yang Maha Agung, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka sholat subuh berjamaah dan juga mengikuti kegiatan taklim.
yang tentunya kegiatan yang mulia ini merupakan kegiatan yang luar biasa hebatnya, luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita pun juga akan memasuki hari raya yang agung, hari raya Idul Adha, yang tentunya umat Islam di seluruh dunia akan menyambut dengan rasa suka, dengan rasa senang akan kehadirannya hari raya Idul Adha yang penuh dengan berkah dan penuh dengan rahmat. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki hari raya Idul Adha yang agung, maka di pagi ini Masjid Umar bin Khattab mengadakan kegiatan taklim, dan juga panitia mengusulkan kepada saya supaya menyampaikan tentang kehebatan ataupun keistimewaan berkurban, dan nanti insya Allah juga disambung dengan akikah, karena kurban dan akikah ini punya korelasi yang sangat kuat antara satu dengan yang lain. Dan yang kemudian, sebelum nanti saya menyampaikan materi Bapak-Bapak dan Ibu, ini ada usulan dari panitia, nanti akan disampaikan juga tentang biografi yang sederhana. Untuk saat ini nanti akan ditampilkan biografi pribadi saya, dan nanti untuk pertemuan yang akan datang, tentu kalau sudah saling mengenal ini akan lebih baik langkahnya ke depan, karena kita penting saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dan yang kemudian para hadirin, di dalam kajian-kajian ini tentu nanti kita akan mengadakan dialog, dan juga boleh memberikan pandangan, boleh menambahkan, boleh mengurangi, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita tidak sekedar monolog, tapi ada dialog, dan boleh memberikan pandangan-pandangan baru, saran-saran baru, masukan-masukan, atau mungkin bertanya, ya silakan ya. Karena kita ini di ruangan terbuka, di ruangan yang serba leluasa untuk berdiskusi. Karena di sini bukan berarti saya lebih tahu, tidak. Dan hadirin pun juga masalah korban anak kita semua sudah tahu. Cuman kita hanya untuk menghangatkan kembali tentang korban anak kita, mengulas kembali supaya lebih mantap, lebih jauh, lebih ingat kembali. Karena kalau kita bicara kurban, ini kan setahun sekali kita melaksanakan kegiatan ini, kecuali akikah itu waktunya tidak terbatas, kapanpun bisa ya, untuk akikah. Jadi saya yakin semua sudah mengetahui tentang kurban, tentang akikah dan lain-lain. Kita hanya sudah mengulas ulang, memantapkan keilmuan yang sudah kita miliki, yang sudah kita ketahui. Nah, inilah hadirin biografi saya. Jadi saya lahir di Bogor tahun 60, jadi umur baru ya kurang lebih 62 ya, 62. Dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan banyak umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada keluarga, anak, kemudian pendidikan, dan dulu saya pernah di pesantren, beberapa pesantren, dan Kiai Sahid sekarang Queen, kemudian sekolah tinggi di bidang ilmu pendidikan, dan S2 program S2-nya di beberapa tempat, kemudian juga S3 dan juga profesor di bidang ilmu dakwah. Next slide. Dan ini kegiatan aktivitas mengajar. Sebenarnya saya itu mengajar Pak dari sejak SD, saya sudah mengajar SD. Jadi ngajar teman-teman saya dulu. Bukan saya berarti paling bisa waktu itu, hanya saya paling berani untuk maju. Jadi bisa nggak bisa, yang penting aja kalau gurunya nggak hadir. Dan ini resminya di kampus, di beberapa perguruan tinggi. Next slide. Dan ini kegiatan di organisasi. Jadi saya kebetulan sejak SD juga sudah aktif di organisasi sampai perguruan tinggi ya.
sampai sekarang. Jadi baik di organisasi sosial, organisasi dakwah, dan organisasi-organisasi yang ada kaitannya dengan kepentingan umat. Ini kegiatan organisasi. Baik tingkat istilahnya cabang, tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Next. Kecepatan nggak Pak ini? Sedang ya? Sedang ya? Ini masih aktivitas di kegiatan organisasi, baik di MUI Kota, ISMI Kota, dan juga Dewan Masjid Kota, dan juga beberapa kegiatan di UIN Syahid Jakarta. Next. Nah ini pengalaman di bidang dakwah, ya. Jadi sejak 1991 saya sudah aktif di kegiatan dakwah, dan kemudian ketika saya mulai masuk ke YAIN Jakarta, saya mulai siaran di Radio Nusantara Jaya Jakarta, Elkana FM, kemudian radio daerah Kota Bekasi, dan juga beberapa FM di Jakarta, dan kemudian masuk TVRI Nasional sekitar tahun 2003 sampai sekarang, dan kemudian Badar TV itu di Cikarang di Rumah Sakit Cikarang, kemudian TV Channel Depok, dan Cik TV, TV One, dan Antv, dan juga beberapa TV Islam lainnya. Next. Nah, para hadirin, kita akan memasuki pembahasan kaitan dengan masalah kurban dan akikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita ke materi kurban, sejarah kurban ini sudah dimulai, kegiatan kurban sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam punya anak, kebetulan waktu itu kembar, dan Siti Hawa itu melahirkan sekitar 21 kali, Pak. Jadi yang nomor lahir pertama sampai 20 itu rata-rata 2 anaknya, dan yang terakhir 1. Dan ketika akan terjadi pernikahan antara satu dengan yang lain, kan waktu itu tidak boleh nikah dengan yang sama-sama kembaran, jadi harus disilang. Jadi Qabil, anak pertama Nabi Adam, itu lahir dengan Ikrimah ini termasuk perempuan yang luar biasa cantiknya. Kemudian lahir yang kedua Habil, kembarannya dengan Labuda, dan waktu itu harus disilang. Jadi si kakaknya harus nikah ke adiknya, adik harus nikah ke kakaknya. Tetapi Qabil tidak menerima karena dianggap Nabi Adam itu tidak adil. Karena dia bilang, buat abah gimana ini saya dikasih calon istri yang tidak menarik. Akhirnya dia marah. Kata Nabi Adam, ini keputusan dari Allah harus seperti ini. Kalau kau ingin lebih yakin lagi, silakan engkau berdoa berkurban. Akhirnya para hadirin, Qabil disuruh kurban, kakaknya Habil juga suruh kurban. Kalau Habil, adanya itu anaknya sangat luar biasa, solehnya, dan juga hormatnya sama orang tua. Tapi Qabil memang anaknya agak lain, Pak, agak beda. Jadi keras wataknya dan juga sulit diatur. Akhirnya Qabil ngumpulin barang-barang yang akan dikorbankan di jalan Allah, tetapi dia nyari barangnya itu yang asal barang, Pak, asal buah-buahan. Jadi ya kalau perlu yang jelek-jelek dikumpulin, dibawa ke atas gunung. Kalau Habil adanya, itu dia nyari barang-barang yang terbaik, yang mulus, yang luar biasa bagusnya. Setelah sampai ditaruh di gunung, kemudian bagian dilihat, ternyata korbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan Qabil barangnya semakin membusuk, karena dia korbannya tidak ikhlas. Korbannya bukan karena Allah. Tapi tetap, sekalipun itu sudah diadakan ikatan korban, Qabil tetap marah, dan ujung-ujungnya adanya dibunuh. Setelah dibunuh, dia meninggal, adanya Habil, dan dia bingung, terus bagaimana ini mayat?
Dengan kebesaran Allah datanglah burung gagak berantem. Ketika berantem turun ke bawah, salah satu burung gagak itu mati. Kemudian digusur oleh yang menang, dikorek-korek, apa namanya korek-korek? Dikorek-korek tanahnya. Kemudian jadi itu namanya lubang. Ditariklah, ditimbun. Nah, si Qabil pikir, wah ini berarti ada juga seperti ini. Dia gali tanah, kemudian dikubur. Ini meninggal adanya itu. Nah, akhirnya disitulah hadirin, ini sejarah kurban pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan kemudian kurban diteruskan secara besar-besaran. Ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah menyembelih 1000 ekor kambing, dikorbankan di jalan Allah. Kemudian ditambah dengan 300 ekor sapi dan ditambah 100 ekor unta. Jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkurban 1400 ekor hewan. Ini adalah rekor dunia. Kalau sekarang pasti sudah masuk mulia, Pak. Ini dunia tingkatnya. 1400 ekor hewan. Bagaimana malaikat yang ada di langit terharu akan kedermawanan Nabi Allah Ibrahim. Dan juga orang-orang yang ada di situ pun juga terharu. Kok begitu hebat Nabi Ibrahim, begitu dermawan, begitu mulia. Nah, ucapan malaikat, ucapan orang-orang yang ada di situ, semua didengar oleh Ibrahim. Dan beliau bersumpah, wallahi demi Allah, kata Nabi Ibrahim, andaikan aku nanti punya anak, aku rela kukorbankan di jalan Allah. Dan saat itu hadirin, Nabi Ibrahim belum punya anak. Beliau belum punya anak. Berkat doa beliau yang sering dibaca, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Nggak lama istri Nabi Ibrahim mengandung dan lahirlah ke dunia yang diberi nama Ismail alaihissalam. Dan ketika Ismail sedang lucu-lucunya hadirin, datang perintah Allah, wahai Ibrahim, sempurnakan nazarmu. Beliau bangun dan berpikir, apakah ini dari Allah atau min syaitan, atau dari setan. Malam kedua mimpi lagi, suaranya sama, wahai Ibrahim, sempurnakan nazar. Beliau pun berpikir lagi. Malam ketiga juga mimpi lagi, wahai Ibrahim, sempurnakan nazarmu. Beliau tahu, oh ini dari Allah. Akhirnya hadirin, nazarnya itu dilaksanakan dengan baik. Dan ketika dipraktekkan hadirin, beliau siap golok dengan begitu tajam dan begitu luar biasa. Akhirnya apa? Ketika mulai membaca takbir, membaca doa akan disembelih, kata Allah, ya Ibrahim, kau sadaqta, ya Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah mempraktekkan nazarmu Ibrahim. Ini si golok yang tajam ini Bu tidak mempan tuh ke leher Ismail. Padahal itu luar biasa goloknya. Nah Ibrahim nggak merasa puas, diambil batu pakai lempar begini, itu batu belah dua Pak. Itu tandanya goloknya Pak. Tajam. Tapi leher Ismail tidak mempan digodok pakai golok yang tajam tadi. Inilah kebesaran Allah. Akhirnya Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, ambil gibas dari surga. Diambillah Pak, gibas dari surga, disembelih saat itu. Inilah hadirin sejarah kurbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat tentang hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat kurban itu hukumnya wajib, terutama dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, santrinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa Imam Ahmad mengatakan kurban itu wajib? Ayatnya ini yang sering kita baca, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Ya. Kemudian next. Nah ini juga ayat, apa ini hadis yang punya korelasi dengan ayat tadi, bahwa kurban ini termasuk hukumnya wajib. Karena kata Nabi, kalau orang punya kemampuan lantas tidak mau kurban, jangan mendekati tempat sholat kami, silakan keluar. Itu agak sedikit keras keterangan ini. Nah tetapi hadirin yang masyhur, kurban ini hukumnya sunnah, sebagaimana Rasul bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban, untuk menyembelih korban, dan sunnah untukmu. Ini yang masyhur, ya. Jadi kurban itu pendapat yang pertama wajib, yang kedua pendapatnya sunnah. Jadi silakan hadirin kalau mau mengikuti yang wajib, berarti nanti setiap tahun berkurban. Tetapi kalau ingin mengikuti yang sunnah juga silakan, karena ini semua juga ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Next.
Nah hadirin, ketika kita akan kurban, akan melaksanakan akikah, itu tidak boleh asal hewan, tidak boleh asal kambing, tidak boleh asal unta, tidak boleh misalnya asal sapi ataupun kerbau dan sebagainya ya. Itu nggak boleh. Jadi ada ketentuannya kurban ini juga akikah. Jadi akikah dan kurban itu punya kesatuan yang sama syarat-syarat hewannya. Di antaranya domba ini telah berumur 1 tahun lebih, ya. Kalau kambing masuk 2 tahun lebih. Jadi makanya kalau kita nanti beli hewan, ini harus teliti banget, tidak asal besar, tidak asal gemuk, tidak asal sehat. Coba umurnya gimana, ketentuan umurnya. Kemudian yang berikutnya, kalau unta ini berumur 5 tahun. Cuman kita unta nggak bisa dipraktikkan Pak ya, ada unta di Ragunan itu tidak bisa dipakai korban, hanya untuk ditonton doang itu Pak. Jadi kalau sapi di Indonesia banyak, sapi kebo itu banyak ya Pak. Umurnya 2 tahun lebih. Nah ini yang berikutnya hadirin. Ketika kita akan menyembelih hewan, tidak boleh ada yang cacat. Ini ada keterangan dari Nabi. Hadisnya dijelaskan tidak boleh rusak matanya. Dilihat matanya, oh matanya bagus. Nah, ini berarti masuk syarat. Dan jangan sakit. Kan sekarang sedang ngetren penyakit mulut sapi berbusa. Terus apa lagi Pak? Ya, kukunya juga rusak. Nah ini berarti tidak memenuhi syarat untuk dipakai kurban karena termasuk hewan sakit. Bahkan tidak boleh pincang. Coba suruh jalan kambingnya Pak, pas jalan, oh bagus. Ini kambingnya gagah, nggak pincang. Kemudian tidak boleh juga kurus, karena nanti kurus kasihan dagingnya sedikit Pak. Cari kambingnya yang bagus, dagingnya sapi yang bagus, juga kerbau yang bagus ya. Nah ini jadi tidak boleh kurus, harus mencari yang gemuk. Next. Nah hadirin, ketentuannya dalam berkorban ini 1 ekor sapi, 1 ekor kambing ini untuk 1 orang. Ketentuan fikihnya ya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah bagaimana kalau di anak TK 1 ekor kambing, anaknya ada 25 orang. Ini mah hadirin latihan kurbannya Pak. Ini nggak apa-apa. Itu melatihan lah untuk anak kecil. Atau di SD sapinya 1, anaknya 300 orang, ya nggak apa-apa lah. Itu mah latihan aja, training beramal, ya. Padahal ketentuannya seperti ini, kambing 1 berarti untuk 1 orang. Kemudian kalau kerbau atau sapi untuk 7 orang. Kalau unta bisa untuk 10 orang. Kenapa? Karena unta itu lebih besar, jadi boleh unta itu 10. Ya, kerbau, sapi 7. Nah ini, jadi untuk di sekolah itu sebagai training aja, training beramal nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya begini Pak, misalnya ini Bapak kurban, yang ketua DKM kurban, pakai kambing misalnya 1. Bagaimana keluarga yang lain itu juga dapat pahala? Istri dapat pahala, anak, cucu semua dapat pahala. Padahal yang kurbannya 1, tetap Allah kasih pahala untuk keluarga kita yang lain, itu tetap dapat. Kemudian yang berikutnya, next slide. Wafil ba'da asyara sudah. Nah ini waktu menyembelihnya hadirin, itu waktu di mana datang waktu sholat Idul Adha, itu sudah waktunya menyembelih. Berarti hari 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu kullu ayamin tasyrik zabun, kata Nabi. Setiap hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 haji, ini adalah waktu menyembelih kurban. Jadi berkurban ini waktunya 4 hari. Hari raya haji, kemudian 11 haji, 12, 13. Jadi ada 4 hari. Jadi waktunya leluasa. 4 hari ya Pak. Bagaimana kalau sudah misalnya sudah tanggal 14 haji baru menyembelih hewan kurban? Ini bukan kurban tapi sedekah biasa. Gitu ya Pak. Janganlah ini nggak sah, bukan nggak sah. Tetap artinya pahala dapat, cuman kategorinya bukan kurban, sedekah biasa. Ya. Jadi kalau sudah ada niat tapi terlambat, ya laksanakanlah nggak apa-apa. Ya. Oh itu kan tetap bersedekah nilainya, cuman kategorinya tidak masuk kurban karena kurban ada waktu tertentu, 10 haji,
11 cm, 12 dan 13 cm. Itulah waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ya, next. Nah hadirin, abdolnya menyembelih hewan kurban ini oleh yang kurban Pak. Itu abdolnya ya. Bapak berani menyembelih hewan Pak? Berani sendiri? Ayam bro, ayam. Ayam Pak, karena kecil hewannya. Iya, saya juga ayam ketika tega Pak. Kasihan itu kalau disembelih itu. Makanya tata cara menyembelih itu Pak, itu ada harus pisaunya harus yang tajam. Itu caranya gitu, nggak boleh yang tumpul karena dia sakit sekali kalau tumpul. Kemudian yang berikutnya cara menyembelih membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kita baca bismillah. Jadi abdolnya nyembelih sendiri, abdolnya itu luar biasa kalau nyembelih sendiri. Bagaimana kalau nyuruh yang lain? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Hanya ini menurut ulama abdolnya aja. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah itu baca sholawat. Kemudian kita takbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca takbir, ini yang nyembelih. Nanti diikuti juga yang lain. Kemudian berdoa, ya Allah kami berkorban karenamu. Ya Allah kami berkorban karenamu. Ya Allah kami berkorban karenamu. Terimalah korban kami ya Allah. Nah, itu doanya. Kemudian kita berkorban ini hadirin hanya ingin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita niatkan berkorban ini karena Allah. Ya. Karena ibadah yang diterima oleh Allah hanya karena ikhlas, bukan karena ria, ingin dilihat, karena ingin dipandang orang, ingin dinilai orang, tidak. Jadi kalau ibadah sudah selain karena Allah, itu nilainya kosong, bahkan termasuk ria. Ketika Rasulullah duduk di masjid, di depan masjid, Nabi nangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Wahai para sahabat, aku takut umatku berbuat syirik kecil. Kata sahabat, apa itu yang Rasul syirik kecil? Wahwa ria, itulah berbuat ria. Nabi nangis, khawatir kata Nabi, umatku berbuat syirik kecil. Jadi syirik kecil ini Pak, berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena yang lain. Nabi menangis takut, karena nilainya kosong Pak. Kalau ibadah tanpa karena Allah kosong, nilainya tidak ada, bahkan datang dosa, bukan kebaikan yang dia peroleh dosa. Makanya kan kita selalu niat ketika sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, ada imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah selalu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, itu penadasannya karena Allah. Ada sabda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung niat. Jadi hadirin hadir ke sini niat karena Allah, hadirin dapat pahala besar. Hadirin niat ke sini datang untuk taklim karena Allah, ini pahalanya luar biasa. Dan kita nanti menyembelih kurban juga niatnya karena Allah, nilainya luar biasa. Ini semua karena Allah. Ya. Jadi niatkan semua karena Allah. Kalau sudah Allah yang dituju, nanti Allah juga yang balas. Allah yang balas. Ya. Tapi kalau sudah Allah yang jadi dituju, Allah tidak akan memberikan balasan dan dia mendapatkan dosa. Nah ini, jadi diperintahkan oleh Yang Maha Agung supaya ikhlas. Kalau ikhlas, nanti Allah lah yang akan memberikan balasan. Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberikan kelebihan-kelebihan untuk kita semua. Dan di dalam beramal ini hadirin juga diikuti dengan rasa sabar yang dalam. Ada hadis kursi yang berbunyi, kata Yang Maha Agung, lan tanalu ma indi illa bisabri. Engkau tidak akan memperoleh sesuatu dari aku illa bisabri, kecuali dengan jalan sabar. Kita berjuang hadirin, banyak godaan, banyak hambatan, banyak rintangan dan banyak masalah di tengah jalan. Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah tadi dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, nah bagaimana nanti Allah yang akan memberikan balasan. Nabi Ibrahim Pak, ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu tantangannya banyak. Dilarang oleh orang-orang yang saat itu ada, ya Rasul, engkau punya anak satu, engkau mau disembelih, itu gimana? Oh sudah lama merindukan anak, sekarang sudah lincah-lincahnya usia 7 tahun, kok disembelih? Nah ini rintangan. Terus ketika keluar Pak, menuju Mina dengan Ismail waktu masih kecil, datang si iblis ke istrinya Nabi Ibrahim, ke mamanya Ismail. Wahai ibu,
Ibrahim itu keluar bukan mau ngajak kondangan, bukan mau ke mall, bukan mau bertamu, dia menyembelih anakmu, gitu ya. Kata ibunya, masa sih bapak tega membunuh anak? Ya kamu nggak percaya. Diambil apa batu, dilempar, si setan tadi sampai 7 kali. Nah, ini dipraktekkan di dalam jumroh, dilempar, kaburlah si iblis. Lagi ke Ismail. Inilah tantangannya Pak. Wahai Ismail, kau jangan ikuti ayahmu bukan mau ngajak ke undangan, bukan ngajak bertamu, mau menyembelihmu. Sebenarnya yang benar itu. Ismail pun marah, dia bilang Jibril ditempar. Nah inilah ada istilah Jumratul Ula, ya, Jumratul Wusta, Aqabah, dilempar lagi Pak. Ini diabadikan dalam ibadah haji. Kemudian Ismail pun tidak mempan, Ibrahim pun digoda lagi. Tuh ini godaannya, hambatannya Pak. Dilempar lagi si iblis sampai dia berlari. Tuh. Ini setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Setiap perjuangan pasti banyak rintangan, banyak hambatan. Yang penting ketika dia berjuang maju terus pantang mundur tanpa mengenal lelah. Itu ya Pak, jangan terus. Pasti perjuangan itu rintangannya banyak, pasti. Ya, nah, ini Nabi Ibrahim. Jadi bukan berarti beliau berjalan dengan mulus, luar biasa. Luar biasa rintangannya, hambatannya, godaannya, masalahnya luar biasa. Tapi karena beliau tulus, beliau ikhlas, semua berjalan mulus. Setelah menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan tadi. Baik, next. Nah ini hadirin doa Nabi Allah, yaitu ketika Rasulullah akan berkorban, Nabi membaca Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, kemudian keluarga besar Muhammad dan umat Muhammad. Jadi kita sudah didoakan oleh Nabi Pak. Kita sudah didoakan oleh Nabi ketika bapak-bapak ibu korban, insya Allah korbannya diterima oleh Allah. Ini doa Rasulullah. Ya. Jadi Nabi sudah berdoa untuk kita semua. Karena Nabi sangat sayang sama kita. Jadi sejak dulu umatnya sudah didoain oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti korban bapak-bapak ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian hadirin, ada istilah nazar kurban. Korban itu kan hukumnya sunnah. Ini yang paling masyhur ya. Di samping ada pendapat wajib, tapi yang masyhur, yang sangat top itu sunnah. Nah, kenapa ada nazar kurban? Kalau nazar kurban hadirin, itu termasuk hukumnya wajib, korbannya tidak sunnah lagi. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu nih mau ini, anaknya mau ujian ke perguruan tinggi negeri. Ya Allah, andaikan anakku nanti diterima di perguruan tinggi negeri, aku mau berkorban ya Allah. Nah, itu kan nazar Pak. Ya, tahu-tahu anaknya lulus, itu nggak termasuk nazar korban dan itu wajib dilaksanakan. Ini nazar karena cita-cita tercapai. Bagaimana kalau gagal misalnya belum lulus, tidak korban, nggak masalah Pak, nggak masalah. Hanya kalau ada nazar korban yang termasuk kategori wajib, itu yang nazar tidak boleh makan Pak, sedikit pun jangan. Kan ini termasuk korban wajib. Tapi yang termasuk korban sunat disunahkan makan sekalipun hanya beberapa suap. Dan bapak suka dikasih pahanya ya Pak, kalau kami gitu, ini Pak pahanya untuk bapak itu. Kalau yang sunat diambil, bapak boleh makan, ibu boleh makan. Kalau yang sunat. Tapi kalau nazar, yang nazar jangan. Bagaimana anak-anak kita boleh nggak makan? Boleh. Kan anak Pak tidak nazar, yang nazar bapaknya, yang nazar misalnya emaknya. Itu saja yang nggak boleh. Ya Pak. Itu nazar kurban. Sama nanti akikah pun sama. Ya Allah, kalau aku nanti punya anak misalnya laki, saya mau kurban apa? Ya itu sama, juga nggak boleh, karena ini nazar. Nah kalau kurban sunat tidak masalah, yang kurban makan hewan kurbannya boleh, ya itu boleh. Ya makanya sedikit aja Pak, nggak usah misalnya saya kurban saya minta sepotong sebagian, jangan kebanyakan. Cukup beberapa suap saja lah disunahkannya, misalnya pahanya aja lah gitu. Nggak usah banyak-banyak. Next. Nah hadirin, siapa yang boleh mendapatkan hewan kurban skala prioritas dalam ayat
fakulu minha watimul ba'isal fakir. Prioritas hewan kurban ini untuk kaum fakir, prioritas. Bolehkah kelas menengah makan kurban? Boleh. Bolehkah kelas atas makan kurban dan bukan? Boleh. Dibolehkan. Bahkan hadirin non muslim pun kita boleh bagi. Non muslim silakan dibagi hewan kurban, boleh. Kecuali kalau zakat jangan ya, karena zakat khusus. Nah ini kurban skala prioritasnya fakir miskin, kelompok menengah boleh makan, kelompok atas boleh, dan juga non muslim boleh dibagi. Itu. Tetapi diusahakan jangan dijual ya Pak, jangan dijual, cukup disodakkan aja semua. Disodakkan. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menjual kulitnya untuk misalnya kepentingan makan bersama, itu ada yang membolehkan, tapi sebaiknya disedekahkan aja semua. Next. Nah hadirin, tadi sudah dibahas tentang masalah kurban. Sekarang kaitan dengan akikah. Akikah ini menyembelih hewan pada hari ke-7 atau dari lahirnya itu anak. Jadi pelaksanaan akikah hadirin boleh di hari ke-7, boleh di hari ke-14, boleh di hari ke-21, atau boleh anak ini sudah masuk remaja, itu boleh. Ya. Bahkan sudah dewasa pun itu boleh. Karena dalam sejarah Rasulullah akikah setelah Nabi itu usia dewasa. Jadi waktu kecil belum diakikahin, jadi ngakikahin sendiri, itu gak ada masalah. Tidak mesti di hari ke-7 saja, ya. Boleh sudah dewasa pun boleh akikah. Misalnya nih kita nih yang ada di sini, saya belum akikah Pak, sekarang boleh, nggak apa-apa, ya. Cuma nanti rambut nggak usah dicukur lah. Marhaban. Jangan sendiri ya, cukurnya ke salon aja Pak, ya. Nggak usah digotong-gotong, udah keberatan, ya. Karena disunahkan di hari ke-7 itu Pak dikasih nama, kata Nabi wa yusamma, dikasih nama. Nah nama ini Pak ngambilnya harus yang bagus-bagus. Ngambil dari Quran tuh ya. Tapi dari Quran pun Bu jangan asal ngambil. Ibu siapa cucunya? Dari Quran Ustaz. Siapa namanya? Fir'aun Pak. Ada nggak Pak Fir'aun dalam Quran? Ada Pak? Ada, jangan nama Fir'aun jangan. Memang ada dalam Quran jangan. Bapak siapa cucunya? Abu Lahab Pak. Ini juga jangan. Dalam Quran memang ada nama Abu Lahab ada, tapi jelek itu lagunya ya. Fir'aun juga ngaku sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, kata dia, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu pengakuan Fir'aun. Karena dia merasa tidak pernah sakit. Akhirnya dia sombong Fir'aun. Dan ketika dia ngejar Nabi Musa alaihissalam beserta umat yang beriman, Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Lautan Merah itu Pak, tenggelam. Hanya dengan kebesaran Allah dia itu tidak ini Pak, tidak ditelan laut, jadi muncul Pak mayatnya. Ini untuk memberikan sejarah sama umat di dunia. Nah inilah orang yang sombong, inilah Fir'aun. Jadi sekarang mayatnya masih ada di sana, di Mesir ada. Jadi dikeringin Pak. Hah? Tapi jangan Pak, kalau pakai Muhammad jangan ya, Fir'aunnya jelek. Jadi tetap kalau pakai Muhammad aja Pak. Jangan yang dipakai lah kalau Fir'aun ya, jelek. Nah pakai nama malaikat juga boleh Pak. Wa yusamma, kata Nabi dikasih nama malaikat boleh. Misalnya Jibril itu boleh. Mikail, Ridwan. Ya, nah kalau nama Israel boleh. Tapi hati-hati ya Pak. Kalau kasih nama bayi Israel hati-hati. Ini ada kisah Pak. Jadi mbahnya itu di Jawa sakit, terus anaknya cucunya baru lahir dari Jakarta, dibawa Pak. Jadi kasih namanya Israel. Pas dia ke rumah neneknya lagi diopname Pak, dibawalah ke rumah sakit nih, dikeluarkan dengan Israel yang baru lahir. Kan kalau rumah sakit saran-saran ya Pak, dari sini kan keluar tuh. Kata yang nungguin di dalam, nanti nenek itu Israel sudah datang tuh nek. Neneknya mati Pak, mati. Ketakutan, padahal itu incu Pak, cucu bukan Israel malaikat yang asli. Nah itu Israel itu nongol tuh nek, wah aduh mati lah. Tapi jangan, ya boleh pakai nama malaikat boleh. Jibril, saya waktu anak saya sakit kan dengan Mina. Terus ada ibunya ngomong Jibril, jangan nangis Jibril, percaya yang Jibril ini Jibril. Saya deketin. Bu, ini anak ibu siapa namanya? Jibril, kenapa? Jibril lah itu Pak.
nangis terus dia. Jibril jangan cengeng, Jibril kata mainnya marah-marah. Dia bilang sabar bu, ini orang sakit ya beginilah anak sakit begini. Jadi gitu ya Pak. Jadi wayu sama, wayu laku dan dicukur. Nanti rambutnya itu Pak, kalau nyukur kita nggak boleh simbolis, saya dicukur beneran, kan dicukur terus dikumpulin. Nanti si rambut tadi ditimbang Pak. Ada 1 on, nanti sodako emas, disodakokan lagi, itu maksudnya. Ya, oh ini cuma misalnya sekian gram, ya pakai emas, itu disudahkannya begitu. Jadi wayu sama dikasih nama, wayu laku dan dicukur, ya. Dan nama ini yang bagus karena nama itu merupakan doa Pak. Nama itu merupakan doa, ya. Makanya supaya anak-anak kita sukses banyak didoakan. Dan ketika kita marah sama anak, jangan berdoa yang jelek, karena doa orang tua mustajab, luar biasa. Bapak-bapak mungkin sering mendengar Imam besar Masjidil Haram Pak Syekh Sudes Pak ya. Ini Syekh Sudes waktu kecil Pak, itu nakalnya luar biasa. Jadi ibunya teh masak ini Pak, masak kambing gulai, udah matang tuh Haji, kemudian mau dihidangkan ke tamu. Itu sudah suatu kecil Pak, bawa ini pasir, masukin pasir tuh. Si kambingnya. Ibunya kelengar Pak parah. Ya Allah, ini anak luar biasa, katanya mau diem. Oh ini tinggal dimakan oleh tamu, dikasih pasir Pak, kan bisa dimakan. Tapi ibunya kesel, tapi dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti jadi imam besar di Masjidil Haram. Itu doanya. Kau sekarang pergi jangan di sini ke Masjidil Haram, biar kau jadi imam besar. Itu tidak benar Pak. Saya sudah situ. Itu doa ibunya Pak. Marah tapi doanya begitu. Bagus itu ucapannya. Jangan marah super geledek. Bingung. Itu jangan, bahaya Pak. Ini bisa kena geledek beneran Pak. Karena doa bapak, doa ibu terhadap anak mustajab. Waduh luar biasa tajamnya, luar biasa dikabulnya oleh Allah. Itu ternyata saya sudah berhasil Pak jadi imam besar Masjidil Haram. Ini berkat doa ibunya ketika ibunya kesel, makanannya dimasukin itu Pak pasir semua. Tuh pasir. Nah inilah ya. Jadi anak begitu tuh, ketika usia 7 hari dikasih nama yang bagus, nama Al-Quran boleh, atau nama surga juga boleh. Kan suka ada Firdaus, Illiyin boleh. Hanya di Bogor Pak tetangga saya namanya Bihawiyah. Hawiyah nama apa Pak? Nama neraka, ya kan ada Hawiyah. Itu jangan. Yang nama-nama surga boleh lah, karena nama itu sebuah doa, punya makna yang besar itu nama ya. Next. Nah hadirin, jadi akekah pun ini termasuk sunnah dilaksanakan. Untuk apa akekah? Hikmahnya Pak, agar anak ini nanti bisa memberikan syafaat terhadap orang tua. Jadi menurut ulama kalau anak tidak diakekahin agak sulit memberikan syafaatnya sama orang tua. Kecuali anaknya sering berdoa, anaknya sering memberikan nilai-nilai plus sama orang tua, tetap nanti bisa memberikan pertolongan. Ini ada kisah Pak dalam diskusi. Ada seorang bapak disiksa Pak di neraka habis-habisan, disiksa. Tahu-tahu jelek aja masuk ke surga. Bapaknya kaget, ya Allah, kok kenapa ada di tempat yang indah ini? Coba minum dulu sebentar. Apa jawaban Allah? Istighfari waladika. Wahai orang tua, engkau masuk surga. Istighfari waladika, berkat anakmu selalu memohon kepadaku agar engkau diampuni dosa-dosanya. Pindah Pak, si bapak ini jadi ke surga. Berkat anaknya sering berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diampuni Pak, padahal sedang disiksa dia. Nah inilah hebatnya doa anak terhadap orang tua. Mudah-mudahan anak kita semua soleh dan solehah. Ya, soleh dan soleh. Makanya kita jangan bosan-bosan ajak untuk anak supaya menyembah Allah, mengikuti Rasulullah. Itu jangan bosan-bosan. Karena nilainya luar biasa. Ketika kita sudah tiada, anak berdoa itu pahalanya ngalir terus pahalanya. Ini luar biasa. Ketika kita ada di alam barzah, anak selalu membaca Quran, itu pahalanya sampai ke kita. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sawabul qiraah yasiru ilal mayyit. Pahala baca Quran itu sampai kepada mayit, sampai. Ini ada kisah Pak. Ada orang malam pertama dia meninggal, bapaknya mimpi dia di neraka Pak, disiksa habis-habisan. Malam kedua mimpi lagi si bapaknya ada di surga. Terjadilah dialog antara bapak dengan anak.
yang sedang disiksa anaknya. Kata bapaknya, kenapa nak? Aku kemarin mimpi kau disiksa, sekarang ada di tempat yang indah. Kemarin ada yang ziarah ke makamku dan dia membaca qul huwallahu 3 kali pahala untukku. Nah itulah berkat kubur tadi aku diangkat siksanya oleh Allah. Itu Pak, kan ada yang ziarah. Nah kita ziarah baca Yasin, baca Qul, baca Falaq dan sebagainya untuk almarhum. Ini sampai kata Rasulullah kepada almarhum. Ketika hadirin juga sedekah, mengadakan tahlil malam pertama, ke-7, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. Itu juga sampai. Apa sejarahnya? Ada sahabat Pak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku wafat, tetapi dia tidak pesan apa-apa. Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Jawab Nabi, silahkan, ibumu dapat pahala. Itu begitu Pak. Ini ada kisah yang terakhir. Ada seorang waliullah. Beliau setiap malam Jumat Pak selalu ziarah kubur malam Jumat. Jadi malam Jumat pertama misalnya ke kuburan A, malam Jumat kedua ke kuburan B. Jadi pindah-pindah Pak. Jadi ada 4 Jumat berarti 4 kober yang dia datangi wali ini. Nah ketika wali ini berdoa tengah malam Pak dengan begitu khusyuk, tahu dia tidur. Itu si mayat bangkit Pak, dalam mimpinya bangkit dengan memakai baju yang indah, wajah ceria, kemudian dinampaknya banyak makanan. Ada salah seorang ahli kubur Pak, ketika bangun wajahnya murung, bajunya acak-acakan, jelek luar biasa, dinampaknya kosong, tidak ada makanan satupun. Ditanya oleh wali ini, nak, kamu ini siapa? Dia jawab, Bapak, aku ini orang yang sering dilupakan oleh keluargaku, tidak pernah didoain, tidak pernah disedekahin. Ya beginilah nasib. Kata wali tadi, Pak alamatnya mana? Dikasih Pak alamatnya, lengkap. Tapi begini Pak, kalau Bapak ketemu ibu saya masih hidup, tapi Bapak sudah wafat, pasti dia tidak percaya Bapak cerita apapun ke ibu, pasti nolak. Ini Pak, Bapakku punya uang jumlahnya sekian ribu dinar dan ibu tidak tahu naruhnya. Coba nanti Bapak cari si uang itu ditaruh di tempat ini dan hitung. Ya. Ketika dia selesai mimpi, bangun si wali ini, terus pagi-pagi dicari Pak alamat tadi, ketemu ibunya ada. Disampaikan oleh wali ini, ibu, aku malam ziarah ke makam di antara anak ibu dan dia sedang disiksa. Dia tidak percaya, dia tidak yakin. Bapak mengarang. Kalau ibu nggak percaya, ibu kata anakmu, bapaknya suami ibu yang sudah wafat punya uang jumlahnya sekian, ditaruh di Pak, dicari Pak, ketemu, dihitung pas. Nah baru si ibu jadi yakin bahwa itu mimpinya tidak bohong. Langsung si ibu tadi menangis bahwa dia tahu sekarang anaknya sedang disiksa. Tahu. Langsung si ibu tadi uangnya dikasihkan ke wali tadi, Pak, tolong ini uang bagikan untuk fakir miskin dan pahala untuk anakku. Nah singkat cerita hadirin, malam berikutnya ziarah lagi, tapi bukan ke anak yang susah tadi, beda lagi tempat. Ketika si wali ini berdoa tengah malam dan dia mimpi lagi, anak yang kemarin susah sekarang sudah gembira, sudah ceria, makanannya banyak, bajunya indah. Dan dia bilang, Pak, terima kasih, ini berkat sodako ibuku, doa dari keluargaku, aku jadi indah di tempat ini. Itulah hadirin hebatnya sodako terhadap orang yang meninggal. Ya. Mudah-mudahan sodako Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya, Pak Ji? Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sesi pertama sudah disampaikan, barangkali sesi keduanya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Yang lain dulu ya. Yang lain ibu-ibu, yang lain? Ada, silakan. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Saya pernah mendapatkan kajian yang mengatakan bahwa dalam satu keluarga itu berkorban hanya satu hewan kurban saja, itu sudah mewakili seluruh anggota keluarga. Afdalnya seperti apa, Pak Ustaz? Apakah seluruh anggota keluarga satu hewan atau cukup diwakilkan satu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua,
apakah bisa dilakukan pada tahun berikutnya dengan istilahnya dibadalkan ya Pak Ustadz ya. Yang tahun kemarin saya lakukan sekarang, jadi bulan tahun ini 20 gitu. Kemudian yang ketiga masalah akikah tadi, saya nggak tahu karena orang tua saya sudah meninggal semua, apakah saya dulu dinikahin atau belum, terus bagaimana selanjutnya status saya, apakah saya boleh melakukan nikah atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Pak. Jadi gini Bu, ketentuan hukum fikih 1 ekor kambing kata Rasulullah untuk 1 orang berlakunya. Tetapi dalam keterangan di beberapa kitab, memang keluarga yang lain tetap kecipratan pahala. Tapi intinya yang dapat yang paling besar yang korban tadi. Jadi oleh karena itu, kalau keluarganya ada 7 orang, baiknya sedekah sapinya 1 ekor atau mau pakai kambingnya 7 biar menjajar rame gitu Pak. Itu silakan ya. Itu untuk 1 orang berlakunya. Nah yang kedua, ketika ibu tahun yang lalu karena COVID dan berbagai macam hal bujur belum melaksanakan kurban. Nah baru hari ini yang cukuplah hari ini kurbannya kalau kambing 1 aja Bu, nggak perlu harus didobel gitu ya. Cukup 1 aja, nggak apa-apa. Karena kemarin misalnya ada bujur, najarnya misalnya ya belum terkabul, baru sekarang terkabul, nggak ada masalah. Cukup 1 aja, jadi nggak usah dirapel korbannya 2, nggak masalah, 1 aja cukup. Kemudian kalau ibu merasa misalnya dulu mungkin orang tua belum ngekahin ibu misalnya perasaan belum, sekarang nggak apa-apa Bu, ibu akekah sekarang aja, nggak apa-apa. Hanya akekah ini Pak disunahkan masak itu agak manis-manis, kan kalau kurban dibagikan mentahnya ya, kalau akekah dibagikan matangnya. Dan kata ulama bagusnya masaknya agak manis-manis supaya anaknya bermanis budi gitu maksudnya. Ya. Kenapa? Jangan asam ya, nanti ada nyemprot. Itu disunahkan agak manis-manis. Ini ulama. Jadi ada istilah tapaulan doa ya dalam bahasa anak santri, tapaulan berharap mudah-mudahan anaknya termanis, anaknya bermanis budi. Itu ya Bu. Jadi kalau ibu merasa belum dia KKN, sekarang boleh Bu akikah, silakan sekarang. Satu lagi Pak, minta izin. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih penjelasannya pagi ini menambah wawasan bagi kami tentang kurban dan akikah. Ada pertanyaan saya, mungkin singkat saja Pak Ustaz, ini terkait fenomena sekarang zaman belakangan ini Pak Ustaz. Hewan kurban itu sekarang dijual pakai online Pak Ustaz. Artinya karena keterbatasan waktu pertemuan, harus mencari tempat dan lain sebagainya, ada beberapa yayasan atau lembaga yang menjual kurban dengan cara menunjukkan ini kambingnya, ini hewannya, hewan kurbannya dan lain sebagainya, harganya sekian dan lain sebagainya. Ketika Pak Ustadz menceritakan hewan kurban itu harus sempurna, baik, sehat dan sebagainya, ini jatuhnya bagaimana ya Pak Ustadz? Hukumnya bagaimana jika kami melakukan pembelian kurban dengan cara seperti itu, kemudian nanti dititipkan di mana, kami akan menyebutkan nama di mana kurban itu bisa dipotong dan lain sebagainya. Itu Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua terkait dengan nazar kurban tadi Pak Ustadz, ternyata hukumnya sangat mengusik juga, bahwa selama ini saya tahunya nazar itu dalam bentuk yang lain saja, puasa, memberi sedekah dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan kurban, nazar kurban tadi, bagaimana dengan hukum nazar lain seperti yang selama ini barangkali kami lakukan? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya Bu, ada istilah ikhtiar, berhati-hati. Karena ini adalah kaitan dengan ibadah. Kalau ibu mau pakai sistem online, kita harus hati-hati banget. Misalnya sebelum kita beli, kita nanya dulu apakah persyaratannya sesuai dengan ketentuan bikin trade yang kita kasih, syarat-syaratnya. Kalau jawab dia, oh ya sama Bu dengan ibu yang ajukan, seperti itu menurut
syar'i, kita perlu syaratnya syar'i. Nah, kalau dia jawabnya syar'i dan kita yakin, ya udah nggak apa-apa Bu, sistem online ya bisa aja, boleh. Tapi dengan catatan ajukan dulu usulan dari kita, pertanyaan kita berdasarkan syar'i kah hewan itu atau tidak. Kan ini masalah ibadah Pak, jadi kita nggak boleh asal jadi, harus betul-betul artinya pas peraturan dan hukumnya ya. Itu kalau memang syar'i laksanakan, nggak apa-apa sistem online. Atau kalau dia nanti misalnya ada berbohong, dia berdosa kan dia, bukan yang berkorban ya Pak. Gitu. Hanya abdalnya sih memang seperti tadi kita lihat sendiri, kita mengukur sendiri itu abdalnya seperti itu. Tapi dengan sisi praktis boleh saja, yang penting syar'i itu yang paling utama. Yang kedua mengenai nazar, memang nazar itu tidak hanya untuk korban aja ya, yang lain pun bisa. Misalnya nih ibu mau jual sawah, ya Allah, kalau sawahku laku nanti aku akan sedekah untuk kaum duafa ataupun para yatim piatu dan sebagainya. Kan ternyata sawahnya laku, nah berarti ibu wajib sedekah sama paket miskin tadi yatim piatu karena nazarnya berhasil. Ya, tidak hanya puasa ataupun korban saja yang ada nazar, akikah pun juga ada nazar. Nah, dalam kegiatan lain pun kalau terkabul permohonannya berdasarkan cita-cita dan harapan berhasil, itu wajib dilaksanakan. Itu namanya nazar. Karena nazar ini begini Pak, yang tadinya sedekah sunat statusnya sekarang nazar, dinajarkan jadi wajib, bukan sunat lagi, jadi wajib. Kalau sudah statusnya nazar dan nazarnya berhasil. Kalau masih gagal, jangan dulu dilaksanakan, nanti kita berhasil aja. Gitu ya. Ada lagi Bu? Mungkin bapak-bapak, mengapa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jero. Iya. Ini kebetulan mungkin di satu ruangan ini hampir sama. Pertanyaan ibu itu ada kami mau tanyakan juga. Iya, silakan. Ini sifatnya bukan ngeyel tapi ingin memperjelas saja. Iya. Pernah kita juga mendengarkan ceramah kalau Nabi Muhammad pernah kurban dua. Iya. Satu untukku dan keluarga, satu untuk umatku. Mungkin saya pernah dengar seperti itu juga. Iya. Nah, maksud ibu tadi mungkin seperti itu. Saya juga akan pertanyakan, kalau kemampuan kita hanya satu, apakah bisa mengatasnamakan keluarga? Nah, kalau memang kita kan tidak tahu kemampuan masing-masing, seperti anak-anak kita lah, misalnya masih anak masih muda, dia penting udah punya anak satu, ada istri bertiga dia, hanya niatnya satu niat sama keluarga. Mungkin nanti mau diperjelas. Yang keduanya juga hampir sama tadi, yang masalah waktu lahir kita tidak tahu, orang tua kita mengaku dia memang sama persis dengan pertanyaan saya. Apakah kurban kita yang sekarang kita laksanakan bisa sebagai pengganti akikah kita atau kita berdiri sendiri akikah sendiri? Jadi kita kan setiap tahun kurban, apakah itu sudah mewakili kalau dulu kita tidak pernah dikorbanin oleh orang tua kita karena tidak mampu. Nah, yang pertanyaan saya aslinya sekarang, tadi Ustaz sampaikan, Profesor sampaikan kalau afdolnya itu kita yang memotong dengan berbuat doa. Nah, kalau kita satu mungkin tidak tega, mungkin tidak punya kemampuan, doa apa yang kita panjatkan saat kita melihat sedang memotong itu? Mungkin kita ikut mendoakan apa biar bahwa korban itu, karena kita tidak bisa memotong, hanya melihat, kita akan apa yang kita harus lakukan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Pak, kan tadi ada doa Rasulullah yang ini ya masih tertera di Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ini doa Rasul, ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, terimalah korban ya Allah dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ya. Jadi misalnya Bapak berkorban, Bapak dapat pahala karena Bapak orang inti ya, sesuatu yang kami jelas dapat pahala. Bagaimana keluarga Bapak juga kecepretan pahala, tapi yang intinya Bapak yang paling besar, ya, yang paling besar Bapak. Nah, kalau misalnya yang lain ingin korban juga, ya sebaiknya juga menyembelih hewan kurban, ya itu menyembelih, tetap menyembelih. Kalaupun Bapak misalnya menyembelih kambingnya dua, karena dalamnya Bapak saya satu, ya untuk keluarga satu bisa gitu Pak ya.
itu tetap juga boleh, silakan aja, nggak ada masalah. Karena ini kan nilai-nilai sedekah, yang intinya nilai sedekah. Seperti yang saya katakan tadi sebagai pembelajaran, anak TK 100 orang tapi punya kambing 1 korban kata niatnya. Jadi hari ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi masih bilang, oh itu nggak sah kalau enggak. Tetap hanya sedekahnya sah. Hanya korbannya tidak sesuai syar'i. Sedekah kambing 100 anak TK itu training sedekah sah. Tapi kalau korbannya memang tidak memenuhi syar'i, ini nggak ada masalah. 1 ekor kambing untuk 100 orang anak TK boleh-boleh saja. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, saya 2 ekor kambing, tetap keluarga Bapak dapat, hanya Bapak orang pertamanya lebih besar nilainya. Karena Bapak yang punya niat dan Bapak yang punya keinginan, itu luar biasa satu. Yang kedua mengenai masalah akikah, apakah dulu Bapak pernah diakakin atau belum? Ya sebaiknya akikahnya diulang lagi sekarang. Apalagi ada punya keyakinan, oh mungkin orang tua belum, ya akikah saja sekarang. Karena Nabi Muhammad sendiri, beliau akikah setelah beliau dewasa. Prakteknya, jadi beliau mencari kambing dan beliau beli dan beliau akikah. Ini nggak apa-apa, ini ada sejarah Rasulullah, itu nggak apa-apa, sah, ya. Apalagi kalau kita yakin benar, kemungkinan harus dikakini udah akikah aja. Kecuali bisa kata saudara-saudara itu enggak, sudah dikakini dulu sama ibu, ya nggak apa-apa. Kalaupun mau diulang lagi boleh, Pak, nggak masalah, ya. Nggak masalah diulang lagi akikah. Kalau diniatkan saat kurban, kalau memang saya belum, ini kurbannya saya anggap sudah akikah bisa. Oh ya, jadi gini Pak, dalam beribadah ini jadi satu perbuatan untuk satu niat Pak. Misalnya Bapak kurban, jadi nggak boleh begini, ya Allah saya besok mau kurban, atau hari ini ya Allah saya kurban dan sekaligus akikah, itu nggak sah. Jadi harus untuk korban aja. Kalau akikah. Jadi harus salah satu ya Pak. Jangan satu untuk 3 niat. Seperti begini Pak, dalam fikih tidak sah. Misalnya kita nih Bu punya utang puasa Ramadan, punya utang 5. Pas prakteknya di hari Senin. Pas hari Senin itu hari Arafah. Bisa ya Allah saya besok pada puasa Ramadan. Sekaligus hari ini juga hari Arafah, saya puasa sunnah Arafah, bisa hari Pak. Atau hari ini hari Senin, pas plus juga niat puasa Senin. Itu dirampok tuh Pak. Ingin dapat 3 pahala, kata ulama batal semuanya, niatnya batal karena dicampur aduk. Kalau memang mau niat kodok, ya kodok 1. Itu yang nggak boleh digabung-gabung. Kalau mau niatnya misalnya hari Arafah, ya niat hari Arafah, jangan digabung dengan niat puasa Senin. Jangan, harus salah satu yang diambil. Itu ya Pak. Nggak boleh digabung-gabung, cukup 1. Silakan. Ada yang lain? Ya tadi, Saidah hanya menonton saja. Oh iya. Ya. Misalnya Bapak lazim nggak berani nyebeli misalnya ya, kayak saya ini takut nggak tega Pak. Bapak cukup baca amin aja. Amin. Misalnya amin nih yang nyebeli. Bapak namanya siapa? Pak Haji Sugeng. Misalnya ya Allah terimalah korbannya Pak Haji Sugeng dan seluruh keluarga Bapak, cukup amin itu aja. Yang dibaca ya Pak, memperkuat orang yang sedang menyembelih tadi. Ketika si Amil tadi membaca takbir, Bapak ikut baca takbir. Jadi disunahkan ketika menyembelih membaca takbir, kita nggak berani menyembelih, kita ikut takbirnya aja. Kita aja kayak dibaca. Kalau kita tidak melihat sama sekali, misalnya di Jogja kita kirim. Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak. Tetap korbannya sah, nggak masalah. Ya. Dititip itu Pak ya, nggak apa-apa. Boleh seperti itu boleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini mengganggu kegiatan sebelum sholat id. Iya. Kalau sholat idul fitri kan disunahkan tuh makan minum sebelum sholat. Nah untuk idul adha malah tidak boleh makan minum. Iya. Nah sekarang berarti kan kondisi puasa gitu ya. Nah kalau dikaitkan dengan puasa di hari raya itu haram. Bagaimana Ustaz? Ya. Penjelasan masih. Jadi gini Bani, kita disunahkan ya, kalau mau sholat Idul Fitri makan dulu, kemudian jalannya pun misalnya pertama berangkatnya jalan utara, nanti pulangnya jalan selatan, ini supaya mendapat silaturahmi yang banyak. Nah kalau Idul Adha sebaliknya, makannya nanti setelah sholat. Ini bukan berarti puasa ya, bukan, hanya disunahkan tidak makan dulu, bukan puasa, karena puasa di hari raya hukumnya haram, baik hari raya haji maupun hari raya fitri, tidak boleh. Dan bagaimana kalau Bapak juga makan juga, misalnya ngomong ini karena nggak kuat kalau nggak makan, nggak ada masalah Pak.
hanya sunnahnya itu adalah jangan makan dulu, itu sunnahnya. Tapi jangan nawai untuk puasa hari kurban ya Pak, jangan, karena haram hukumnya puasa di hari raya haji dan hari raya fitri itu diharamkan. Berikut hari tasyrik juga nggak boleh puasa, nggak boleh 11, 12, 13 ya, itu diharamkan oleh Allah untuk puasa. Jadi cukup Bapak niat tidak makan dulu aja, bukan puasa. Memang puasa secara bahasa artinya menahan, al-imsak, menahan tidak makan itu puasa. Tapi secara lughah menahan diri tidak makan tidak minum dari mulai terbit pagi sampai terbenam matahari itu puasa syar'i. Tapi karena diharamkan di hari raya, kita niatnya hanya tidak makan saja, itu bukan puasa. Intinya Pak. Ada lagi yang lain? Makan? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang setiap tahun kurban Pak, Ya. kan ada yang saya lihat tadi dalam yang wajib dan yang sunnah kurban itu dagingnya harus diserahkan ke dibagikan ya yang Ya. berhak gitu. Ini yang kita temukan setiap tahun itu ada kulit semacam itu ya Pak ya, katanya ada yang nggak boleh dijual gitu. Ya. Sedangkan orang yang dikasih kita bagikan ke yang berhak itu kalau dikasih kulit pasti kagak dimakan gitu Pak. Sedangkan ini kan dari mubazir atau ada yang dijual tapi uangnya dikasihkan ke yang berhak itu. Nah, cuma apa terus ada juga kita jual kulitnya nanti buat makan-makan depan dia. Apakah itu saya pernah mendengar itu kalau untuk makan-makan nggak boleh, tapi kalau untuk yang berhak boleh. Karena ada jangan sampai nanti salah kaprah gara-gara kulit Pak gitu. Ketika saya sering mendengar atau mengikuti baik itu kepanitiaan, kulit dikumpulkan ada 20 kambing atau 5 sapi dijual. Nah hasil jualnya itu buat dia sendiri atau yang bagi atau buat dibelikan makanan. Nah itu ada juga saya mendengar jangan, karena itu punya hak orang yang berhak bukan panitia. Jangan juga dibelikan nasi rokok buat panitia karena itu berhak. Jadi sebelum ada akad kaul buat dibagikan jangan dulu dibelikan sesuatu, itu dikasih yang berhak gitu Pak. Jadi, kalau kulit saya rasa nggak mungkin yang dikasih buat dimasak atau dibikin nggak bisa apa pasti dibuang. Itu kan di hadisnya kan harus dikasih juga. Nah itu apa bagaimana menyikapi itu Pak? Jadi intinya begini para hadirin ya, memang hasil daripada hewan kurban ini harus disedekahkan secara full, disedekahkan. Adapun tekniknya, misalnya ini kulit dikasih sama yang berhak, terus nanti oleh mereka mau dijual, itu terserah. Kalau dijual oleh yang sudah menerima, mau udah serah terima, ijab kabul nggak ada masalah. Maksudnya nggak boleh menjualkan, kita ini panitia nih. Siapa yang mau beli hatinya ini saya jual. Nah, kalau misalnya si mustahiknya sudah terima dan dia bisa dapat hewan banyak, itu no problem, nggak masalah. Kan sudah ada serah terima ya, itu nggak apa-apa. Nah, kalaupun tadi mengenai kulit dipakai untuk makan bersama, memang ada dua kaul, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi umumnya kan suka dibolehkan untuk kepentingan bersama. Karena panitia itu juga kan Pak punya hak juga nanti untuk mengirim hewan kurban, kayak seperti zakat, amil zakat. Misalnya ini orang kaya jadi amil zakat, kan kurang berhak juga menerima zakat. Tapi dilihat bukan dari orang kayanya, amilnya. Nah makanya ini juga semacam dikiaskan, panitia kurban juga kan dia kerja, dia capek, dia lelah. Ya kalau dia dapat makanan dan minuman itu wajar-wajar aja Pak, kategorinya ya, nggak masalah. Tapi kalau kita misalnya sangat ekstrim, sudah makan aja deh semua ya nggak apa-apa, silakan aja. Jadi gitu ya Pak, dipilih aja mana maunya, mau disodokkan full atau kulitnya dijual dan untuk kepentingan bersama. Artinya untuk biaya operasional Pak. Karena panitia itu kan perlu juga dikasih artinya sedikit makan minum, itu kan biaya operasional. Atau membeli misalnya plastik, membeli ini dan itu logistik kan perlu juga Pak. Itu kan operasional, jadi tidak ada masalah untuk kulit dipakai untuk operasional pada dasarnya, dimanfaatkan, tapi untuk kepentingan operasional, bukan untuk bagi-bagi jatah gitu Pak, operasional, nggak apa-apa, itu ya Pak.
diniatin dari yang kurban gitu sekaligus nanti kalau ada kebutuhan buat panitia boleh ya apa begitu Pak? Ya tetap dikurbankan Pak, tetap kurban juga, tetap kurban. Itu dia kan dikurbankan semua. Jadi biar panitia juga nyaman Pak, jadi nggak ada keraguan ini. Ada ustadz yang bicara ini nggak boleh, ada ustadz boleh kan? Biar nyaman aja panitia. Pak Kiai boleh, udah aman dah kita jual aja buat makan-makan atau buat diminum bersama gitu. Memang abdolnya tadi Pak diberikan penuh gitu. Abdolnya diberikan penuh. Seperti Bapak kurban. Abdolnya kan Bapak nyembelih sendiri di abdol. Tapi kalau Bapak nggak tega sama hewan disuruh nyuruh orang ya nggak apa-apa. Sah-sah saja Pak, tidak mesti nyembelih sendiri ya. Boleh yang lain yang disuruh nyembelih nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang namanya hilafiyah, perbedaan pendapat nggak apa-apa. Itu kan namanya hilafiyah. Ada rahmat kata Nabi. Itu yang nggak masalah. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini tentang aktifnya antara yang pemberi materi dengan yang menerima materi cukup jelas masalah kurban dan akikah ini. Barangkali dari kami sebagai pelaksana kajian untuk Sabtu Minggu ini, mohon maaf bila mana ada pelayanan yang kurang berkenan di hati. Perlu kami sampaikan setelah sholat subuh, insya Allah kita nanti sarapan bersama yang dipersembahkan oleh Pak Haji Barna dari Kemanggolo. Kemudian kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat kepada Pak Haji Barna dan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi untuk konsumsi pada bulan Juli, dipersilakan menghubungi petugas masjid. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa penutup masjid, yaitu Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami sampaikan kurang lebih